Upline Project mengadakan pelatihan serta pendampingan untuk kelompok tani, pelatihan fasilitator desa, serta on-granting officer. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan petani menjadi petani yang berorientasi industri, mengenalkan bagaimana pertanian yang modern dapat mencapai target yang sudah direncanakan, serta dapat menggunakan sarana produksi dan teknologi yang mampu memproduksi secara maksimal. Pelatihan diselenggarakan di beberapa titik daerah, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Lombok, dan Kota Bogor, yang dihadiri oleh peserta daerah yang sudah bergabung dengan Upline Project. Cara membuat kelompok tani menjadi mandiri dan modern. Kita tahu bahwa untuk sebuah kelompok tani itu akan bisa maju, itu tak mungkin terlepas dari sumber daya ya. Jadi sumber daya itu adalah merupakan kunci utama dari kemajuan dari usaha tani itu. Ya, tanpa sebuah sumber daya yang kuat, jangan harap kita akan memiliki petani-petani yang unggul gitu, seperti halnya di negara yang maju. Kenapa tertarik mengikuti pelatihan ini? Ketertarikan saya pada ternak itu berawal dari orang tua saya yang memang basic dari keluarga saya itu ternak. Nah, saya semakin optimis bahwa ini harus terjadi dan ini harus sukses gitu. Manajemen pemberian pakan merupakan hal yang sangat menentukan dalam usaha budidaya ternak. Penentuan formulasi pakan yang tepat merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai pertumbuhan ternak yang optimal. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Pak Kadis juga bisa hadir. Saya membaca ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dan lada itu proyek kita. Petani jaya untuk tulang kita. Salah satu kunci agar kelompok tani bisa berjalan dinamis adalah kedekatan penyuluh dan fasilitator desa dengan kelompok tani, yaitu tidak lain dengan seringnya melakukan kunjungan lapangan. Bagaimana fasilitator berperan kepada kelompok tani di kabupatennya? Kami sebagai fasilitator, tugas kami adalah mengawal program dari Upline ini. Sehingga dalam pelaksanaan sekarang ini yang kita sudah berjalan, ya alhamdulillah ini kompak, mendukung sekali dengan program Upline yang sekarang kita lakukan ini. Tugas utama fasilitator adalah bertanya, memancing pengalaman peserta, bukan mengajari. Pertanyaan yang baik akan membuat peserta belajar dari pengalamannya dan menentukan solusi sendiri tanpa merasa digurui. Bagaimana cara membuat fasilitator desa berjalan dinamis dan menjadi dekat dengan kelompok tani? Ya, mereka itu memang harus mengetahui itu kredo dari fasilitator itu. Jadi kredo fasilitator itu adalah mereka itu haruslah tinggal bersama mereka, selalu bersama mereka, kemudian mereka hidup bersama mereka. Pokoknya sehari-harian itu mereka harus bersama-sama dengan kelompok tani kita. Jadi hanya situlah jalan untuk mereka itu bisa dekat dengan kelompok tani itu. Dalam melakukan pembinaan, fasilitator desa dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah tani secara lebih efektif, dan memudahkan mengakses informasi, pasar, teknologi, dan sumber daya.
Strategi apa yang dilakukan fasilitator untuk mendorong peningkatan produktivitas berkualitas ekspor di daerahnya? Untuk di Minahasa Selatan, khususnya di Kecamatan Mondo ini yang mendapat program Upland, bahwa kami telah melihat dengan cara pemasaran mereka yang masih dengan tradisional. Dengan adanya program Upland ini, kami akan membantu para petani dengan mencari para investor yang khususnya kentang, agar pendapatan petani bisa meningkat. Nah, itu yang terjadi kendala di lapangan yang akan kami bantu lewat program Upland ini, memberikan solusi. Iya. Harapan kedepannya untuk Fasdes yang bergabung dengan Upland. Harapan ke depan, kami harapkan fasilitator desa ini melaksanakan perannya dengan baik, mampu menstimulir para petani kita, mampu mengorganisir mereka menjadi suatu kelembagaan petani yang kuat, tangguh, sehingga mereka bisa memasarkan ini dengan baik melalui fasilitasi program Upland ini. Upland Project terus berupaya mengembangkan sektor pertanian. Berbagai langkah ditempuh untuk menjadikan pertanian sebagai sektor unggulan dengan mekanisme on-granting ke daerah. On-granting adalah kegiatan yang dimana pemerintah daerah yang menyediakan dana terlebih dahulu. Kemudian, dana akan diganti oleh pemerintah pusat. Harapan apa yang diinginkan? Jadi harapan saya setelah ada pelatihan ini, yang pertama bakal bisa lebih manajemen peternakan, terutama manajemen keuangan, terus manajemen pakan, kemudian manajemen limbah. Itu harus benar-benar dimaksimalkan dengan sebaik-baik mungkin. Saya berharap fasilitator desa yang bergabung dengan Upland ini semakin erat hubungannya, semakin dijalin kerjasamanya, dan saling berdiskusi apabila ada hal-hal yang harus didiskusikan bersama. Jangan pernah lupa bahwa Upland ini adalah suatu kegiatan yang sangat luar biasa untuk memajukan petani di Indonesia. Jadi harapannya pemerintah daerah dan pemerintahan di tingkat pusat akan terus memberikan kami support, memberikan kami arahan-arahan bimbingan sehingga kami bisa terus mencapai target-target nasional. Harapan kedepannya tentu dalam pelaksanaannya nanti akan terdapat pasti banyak kekurangan, banyak kelemahan karena ini merupakan program baru. Evaluasi, monitoring, dan evaluasi terus kita lakukan. Kemudian kita lakukan pembenahan sehingga dari tahun ke tahun program ini tidak menemui kendala yang berarti dalam pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan kegiatan ini bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi. Caranya melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agrobisnis, dan penguatan sistem kelembagaan. Dalam hal ini kelompok tani, fasilitator desa, serta on-granting officer dibantu oleh Upland Project atau Kementerian Pertanian agar kedepannya dapat maju, mandiri, dan modern